Halo guys, Dim Toys di sini. Dan di video kali ini saya akan membahas ini. Godzilla guys, action figure Godzilla buatan Bandai. Yang mengambil dari Godzilla Tokyo SOS, yaitu Godzilla lawan Mothra lawan Mechagodzilla. Nah, ini kenapa gue beli yang ini? Karena waktu gue lihat di tokonya itu kok kayaknya keren ya guys, keren banget sumpah. Kalian bisa lihat di ininya tuh, di belakangnya, lihat, keren kan? Mechagodzilla-nya dan Godzilla-nya. Dan ini Mechagodzilla-nya kalau kalian lihat itu ngambil dari yang baru, Kiryu guys, Kiryu. Ini yang digadang-gadang oleh para Godzilla fans yang paling keren di antara semua Mechagodzilla. Jadi ada 3. Yang pertama rada kurang ya, lebih bontet. Yang kedua udah ada perkembangan yang bagus, tapi menurut saya agak kurang juga. Nah, ini yang paling keren guys. Nah, Godzilla ini adalah ngambil yang Godzilla Millennium guys. Tahun 99, kalau di film itu 1999, sekarang 2002, 2003. Jadi yang diambilnya Godzilla yang 2003-an lah, 2-3-an. Basically ini adalah Godzilla Millennium. Walaupun saya kurang suka dengan mukanya, tapi saya mau dapat Kiryu-nya. Dan ini sebenarnya dibagi menjadi 2 guys. Sebenarnya ada kotak-kotaknya sendiri. Jadi Godzilla sendiri, Kiryu sendiri. Cuman kalau saya beli 2 kotak itu, harganya itu lebih mahal dibanding ini guys. Ini malahan ya perbedaannya itu cuma 100 lah. Jadi gini, yang satu box ini kalau dibagi 2 nih, kalau misalnya cuma Godzilla aja dan hanya Kiryu aja, itu satunya 500. Box ini satunya 900. Kalau dipikir-pikir beda 100.000 sih. Cuman ini ada mendapatkan sesuatu. Ya nggak terlalu ini banget sih guys, nggak terlalu bonusnya, nggak terlalu sih. Kita dapat semacam setnya. Oke. Daripada ngoceh-ngoceh, kita lihat dulu kayak gimana. Tapi unboxingnya sudah di short guys, jadi kita langsung saja ke figurnya. Kalian sendiri sudah lihat. Lihat ini guys. Sumpah ini saya tidak bisa berkata apa-apa ya, karena ini keren guys. Kalau kalian sudah lihat Godzilla yang dari Hiya Toys, mereka juga lagi membuat Kiryu ini guys. Saya sudah PO itu Kiryu. Tapi saya pingin dapat itu Kiryu sekarang juga, jadi saya beli yang tadi. Dan keren banget mukanya guys. Coba kalian lihat. Nah kalian coba nanti kalian bandingkan yang di sini. 2 ini. Ini yang lama. Ini yang versi 2-nya, yang lama itu versi 1 ya. Ini versi 2-nya, dan bandingin sama yang Kiryu ini. Kerenan mana? Jujur saya bilang kerenan ini sih. Kerenan ini. Nah, yang membuat ini keren juga adalah Kiryu itu punya banyak persenjataan. Nah, ini karena action figure-nya nggak terlalu banyak detailnya, jadi persenjatanya cuman 4 ini guys. Ini semacam cannon, dan ini senjatanya ini kayaknya elektrik apa gitu, dan ini bor. Kalau kita lihat di Hiya nih ya, Hiya ini, wah gila deh, persenjatanya itu lebih banyak daripada ini. But no problem at all. Ini aja udah cukup buat saya nih. Kita cara pasangnya gimana nih? Buat yang bingung ini cara pasangnya,
Ini kepalanya tinggal didongakkan saja kayak begini. Udah gitu aja. Terus kita pasang. Terus udah. Tuh. Lebih gampang daripada pasang buntutnya. Jadi guys, ini sebenarnya mereka lepas-lepas nih. Kalian bisa lihat di short saya. Ini lepas-lepas dan pada saat pasang ini keras banget masukinnya. Jadi kalau kalian beli ini figur, saya sarankan dan gelas ini masukin dulu ke air panas. Dua-duanya, 1, 2, ini juga termasuk kepisah nih. Supaya gampang dimasukin ke sini. Nah, sekarang ini udah pakem nih, udah kuat nih, udah mulai dingin. Nah, senjatanya ini juga tinggal pasangin aja guys. Udah nih. Wah elah, terus ini tinggal pasang ke sini. Aduh, cakepnya. Keren kan? Dan juga satu lagi di sebelahnya, tapi kasih tahu aja yang saya kasih tahu saja yang ini. Nggak usah dipasang dua-duanya lah. Oke. Nah, yang ini agak ribet nih. Ini bor tinggal dilepas aja sebenarnya. Ini tuh dilepas. Tapi karena ini hampir sama kayak yang tadi di buntut, dia agak-agak susah guys. Tuh, tapi harus masuk. Oh, gak bisa gak? Tadi soalnya udah dingin langsung bisa masuk ya? Nggak bisa. Udah dipanasin, akhirnya. Ini karena udah dipanasin, jadi dia udah agak rada regang. Jadi udah deh, gampang masangnya. Lihat nih guys. Bornya. Nah, senjatanya itu, terus untuk detailnya, ya gimana ya guys? Detailnya rada kurang, tapi menurut saya nggak detail-detail banget, tapi nggak jelek-jelek banget gitu loh. Ya untuk ukuran 118 ya ini ya. Tadi sih 15 cm ya, 115 kayaknya. Ini lumayan, ini keren, gue suka. Detailnya itu mungkin nggak terlalu bagus, karena sebenarnya ini aslinya itu cuma 500 guys, lebih murah. Tapi nggak jelek-jelek banget gitu loh. Kalau yang tadi kalian lihat ini warna biru-biru gimana gitu. Tapi nggak apa-apa kok. Menurut saya ini bagus kok. Untuk pergerakannya itu dia nggak bisa diputar jauh banget ya guys, karena lepas. Ketabrak dengan limitasi bagian ininya, pinggungnya. Jadi dia nggak bisa 180 derajat. Untuk pergerakan kakinya lumayan, not bad loh. Dan ini juga lumayan nih. Nah, hanya aja yang paling saya takutin itu adalah ball joint-nya ini nih. Ini yang saya takutin sebenarnya sih. Ya, kita lihat aja deh nanti gimana. Soalnya yang seperti ini nih rentan rusaknya. Tapi ya gimana ya, 500 kalau atau kotaknya ya. Terus untuk punuknya itu ini keren sih, sumpah. Nggak kalah dengan yang harganya biasanya yang 5 jutaan, 2 jutaan. Kalau Hia itu sekitar 1 jutaan. Itu nggak kalah deh, walaupun nggak terlalu detail banget. Dan untuk kepalanya tuh guys, lihat detailnya juga nggak kalah-kalah banget. Tapi mungkin karena skalanya jadi rada kurang. Overall untuk Kiryu ini keren. Kenapa saya bilang untuk Kiryu? Karena kita masih ada yang Godzilla-nya guys. Wah. This is Godzilla Millennium. Saya tuh sukanya Godzilla yang satu lagi ya guys, yang ada di videonya yang waktu itu saya review. Karena mukanya kayak kucing. Ini nggak kayak kucing sih, ini kayak ya mungkin kayak kucing bener ya, kayak kucing juga ya.
cuman lebih sangar. Kalau yang satu lagi itu enggak, imut, lucu gitu. Dan tentu saja Godzilla yang harus kita lihat itu adalah detailnya. Kalau Kiryu kan kita harus lihat senjatanya dan sebagainya, senjatanya, pemasangannya, terus terus detail dalam senjatanya. Ini juga sama, cuman minus senjata. Yang pertama kita lihat ada sisi-sisinya, guys. Untuk harga 500 nih, ini saya fokus harganya itu saya fokus ke yang satu kotak gitu. Untuk harga 500 nih, ini nggak main-main detailnya sih. Kalian lihat detailnya tuh kan, cakep kan? Ini tuh nggak main-main detailnya untuk harga 500. Mereka bener-bener optimalkan detailnya sebagus mungkin dengan harga yang murah lah kalau saya bilang. 500 nggak murah emang, cuman setidaknya dibandingin sama yang SHF punya, SH Monster Art teriak deh. Terus untuk punuknya cantik ya, cakep nih. Ini yang paling terkenal tuh emang punuknya Godzilla sih kalau menurut saya ya. Sampai dia itu sampai ke punuknya tuh sampai ke sini nih guys. Walaupun nggak kelihatan, cuman kerasa tuh banget. Lalu untuk matanya itu dicatnya bener tuh. Nggak neko-neko, nggak ada kesalahan sama sekali, bener-bener pas. Biasanya orang tuh susah, yang masalahnya tuh di matanya tuh kadang-kadang, tapi ini bagus banget sih. Nah untuk mulutnya itu ini bisa gerak nih, tapi giginya ya begitulah. Giginya tuh nggak kayak yang di video yang Godzilla itu ya. Giginya itu dicat. Ya maklum ya, 500-an. Tapi nggak apa-apa. Nah, sekarang pergerakannya. Nih kalian lihat nih. Bagus nih pergerakannya. Oh iya, lupa di tangan Kiryu-nya. Ya, Kiryu juga sama. Bentar, balik lagi. Pergerakannya dia juga bagus nih, tuh. Bahkan dia bisa muter juga tangannya. Oke. Kalian aja ya. Nah, untuk kepalanya, seperti mulutnya ini jodohnya bisa kebuka ya. Nah, kalau Kiryu ini bisa digerakkan seperti ini untuk pasang senjatanya, Godzilla tuh nggak bisa guys. Dan untuk pergerakan kepalanya harus layarnya ikutan juga. Tuh. Ini juga sama, cuman ini agak keras nih guys. Tuh. Nah, untuk kaki nggak usah ditanya ya. Untuk yang kiri itu dia ada kebatasannya. Untuk Godzilla hampir bisa. Nah, itu dia nih. Hampir bisa, cuman seperti lagi kebatasan. Ada kebatasannya untuk bisa muter 180 derajat. Cuman dibandingin tadi sama Kiryu, ini masih lega lah kalau saya bilang. Terus untuk ininya, nah ininya mungkin karena Godzilla itu harusnya gede ya ininya. Jadi ya dia tidak bisa 90 ya kayak gini ya. 90 ya kayak segini ya. Itu nggak bisa. Cuman cukup lah. Dan of course ball jointnya. Nah, kalau Kiryu buntutnya cuma sepertinya aja. Pergerakannya sama. Godzilla juga sama sih. Tapi dia ada 3 bagian. Seperti yang biasa, yang satu ini yang gedenya. Ini yang kecil, sedangnya, dan ini yang kecilnya. Walaupun nggak terlalu berpengaruh sih, cuman keren gitu loh guys. Nah, ini. Cakep ya. Sumpah, ini cakep banget. Untuk harga ya 900 ya.
Nggak tahu kenapa bukan 1 juta, tapi dapatnya 900. Itu kayak paket gitu loh. Kalau dapat ini murah loh, cuman cuman kurang 100.000 aja gitu. Dan nggak nyesel gue beli ini guys. Nah sekarang kita akan membandingkan dengan Godzilla lainnya. Saya lupa ngasihin tahu yang ini. Untung saya ingat. Jadi tadi kalian lihat di kotak itu ada Godzilla 2002 dan 2003 kan. 2002 dan 2003 itu adalah yang pertama, ini awalnya dia muncul guys. Yang kedua adalah pada saat dia terluka. Nah ini kalau kalian mau ganti ke 2003 bisa. Caranya ini kita agak naikin dikit, terus kita tarik. Nah itu udah, terus kita pasang seperti ini. Udah deh, dia ada lukanya. Tapi menurut gua lebih suka yang 2002. Lebih vanilanya. Jatuh lagi. Lebih ke vanilanya guys. Nah tuh, lebih cakep kan daripada ada lukanya. Tapi kalau kalian suka mau ada lukanya, pasang aja nggak apa-apa. Sekarang kita akan membandingkan dengan Godzilla dari Hiya Toys guys. Tunggu, ini dia. Udah pasti lebih gede ya guys. Sumpah, nggak usah diinin lah. Ini agak-agak apa ya, kepalanya ya udah kelihatan lah gedenya Hiya Toys dengan Godzilla Millennium ini. Seperti yang dilihatin di box ini, dia tingginya cuma 14 cm dan ini cuma 15 cm. Sedangkan Hiya Toys itu 18 cm, 1:18 lah. Tapi tentu saja kita tidak lupa fake Godzilla dari NECA. Bahkan dari NECA sendiri pun lebih gede loh guys. Kita benerin gitu. Tuh. Dikit gede kayaknya. Mungkin ini lebih ke 16-17 ya. Tuh. Cakep keluarga Godzilla. Selanjutnya adalah Megazord dari Lucky Cat. Lebih gede Megazord daripada Godzilla. Aslinya sih lebih gede Godzilla daripada Megazord. Mungkin ya, saya nggak tahu sih. Nanti kita cari aja lah. Aduh maaf. Lalu selanjutnya adalah SAF Ultraman. SAF itu lebih gede daripada ini Godzilla, karena SAF itu 112 dan ini enggak, yang Godzilla ini tidak 112. Hiya itu yang 112 bukan 118, maaf. Dan yang terakhir adalah Figma Hoshimachi Suisei sebagai perwakilan dari semua Figma. Dan seperti kalian lihat, ini lebih gede. Malah kalau dilihat sejajar dengan Godzilla. Nih, ya. Ini 112 loh, sama dengan Ultraman tadi. Dan itulah kawan Godzilla action figure dari Bandai Namco. Dan tentu saja saya tidak lupa dengan bonusnya. Ini diambil dari posternya film Godzilla itu sendiri. Keren ya. Ini kalau ditaruh jadi gini nih. Wah keren, kayak jatuh. Harganya murah dan bonusnya yang ini. Sebenarnya kalau dibilang sih gue pengennya bonusnya kayak gedung yang sebagainya, tapi itu mungkin harganya bisa lebih mahal lagi. Bisa bukan 900.000 lagi, itu bisa di apa 1,5-an atau berapa itu. Tapi ini udah cukup sih. Dan apakah worth it? Sangat guys, sangat worth it.
Maksud aku gini loh, Godzilla. Itu aja sih. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video review berikutnya. Bye.